Jangan hidup itu yang dipikir kok dunia terus ya. Kerja, ya. Kerja. Tahu-tahu pulang. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Iman takwa itu di hati ya. Oleh sebab itu kan ayo sadar yang sadar. Ayolah. Nah hidup ini untuk apa sih? Sudah ada bekal enggak? Bagaimana perilaku kita? Adab kita sama Tuhan itu seperti apa? Kita minta ampun sama Tuhan, taubat sama Tuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau sendirian, nggak ada Tuhan kayak. Ayo, kembali lagi. Sadaranmu dituntut ketika engkau ingin mengenal Tuhan. Sadar. Kita ini selalu tidak pernah terlepas sedetik pun dengan Tuhan. Tuhan memang diam. Tuhan menyerahkan kehidupan. Mau engkau apakan kehidupan yang sudah kuanugerahkan kepadamu itu untuk kamu pakai apa? Karena nanti akhirnya dua aja muaranya. Kalau yang tidak panas ya yang dingin gitu aja. Gitu loh. Kamu pilih yang mana nih? Makanya aku beri yang namanya akal pikir. Sebelum bertindak berpikir, berdiam dulu berpikir. Ya. Kira-kira. Nah itu loh. Ini membuat kita selamat atau enggak. Kira-kira ini benar enggak. Itulah gunanya akal. Ya. Akal ini jangan dipimpin oleh nafsu, nanti rusak. Masa kita dinaiki kuda, harusnya kuda kita naiki, kita kendalikan. Akhirnya kereta bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang kita maksudkan. Selamatlah sampai tujuan. Dan murid ini sudah sering saya katakan, murid ini dididik mempunyai sifat kesatria. Kesatria itu apa? Berani apa? Berani mengurangi makannya, berani mengurangi tidurnya, berani mengurangi kesenangan nafsunya, ya, berani mengubah perilaku hidupnya dan akhlak budi pekertinya sesuai yang sudah Allah gariskan di Al-Quran. Al-Quran kan seluruh rangkaian petunjuk Tuhan yang harus disematkan ke dalam diri. Artinya diri harus selamat. Ayo selamatkan. Yang kemarin sudah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ayo ke depan perbaiki gitu loh.
yang sadar. Ayo bangun kesadaranmu. Hidup dari ini pijakan kaki kiri, yang ke kanan nanti di akhirat. Ayo yang kuat pijakanmu supaya engkau tidak salah melangkah ke depannya. Kurangi kemelekatan dirimu, hatimu kepada dunia. Mencintai sewajarnya, memiliki apapun yang berhubungan dengan materi juga sewajarnya. Semuanya titipan gitu loh. Siapa yang bilang ini mobilku, ini mallku, ini pesawatku, ini jet pribadiku? Nggak ada. Makanya senang menggenggam nih manusia. Jadi nanti Allah lepaskan genggaman ini ketika melepaskan dunia. Supaya apa? Manusia itu berpikir, bisa menggenggam tuh karena diberi napas juga ternyata. Genggamlah sesuai syariat yang Allah beri, jangan melebihi batas, kan maksudnya seperti itu. Semua pakai untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia banyak uang, banyak mobil, banyak mall, banyak hotel, tapi tidak bertakwa sama Tuhan. Artinya Tuhan memberikan kesenangan supaya manusia itu lupa kepada tuh. Hati-hati ya. Jadi kembali lagi, kesadaran penting. Kalau malam tuh sebelum tidur, murid kan tadi dilatih untuk menjadi kesatria. Ayo sebelum tidur sekali-kali lah keluar rumah, duduk di teras kah. Ayo merenung. Kira-kira besok masih hidup enggak nih? Tadi seharian saya seperti apa di hadapan Tuhan? Tadi seharian saya punya akhlak, punya adab sama Tuhan enggak? Tadi seharian ini Al-Quran yang ada di dalam diri ini saya injak-injak atau enggak? Ayo tafakur. Kalau enggak mau tafakur, enggak ada progres. Gitu loh. Makanya dulu terkadang ketika saya belajar, saya punya catatan gitu loh. Bulan sekian harus naik. Harus dipaksa. Tubuh ini terkadang harus dipaksa untuk melakukan sesuatu yang baik. Terkadang tubuh ini malas sifatnya, putur. Ada orang motornya mogok di jalan, wah cuek, ngapain umpamanya, itu dilawan hal-hal yang kecil itu. Ayo kita suka nolong orang, suka berprasangka baik, suka menjalankan yang baik-baik. Di tahap mana? Di tahap di dalam lingkungan rumah tangga gitu loh. Kedudukan suami dan istri sama. Ketika istri capek, istri lelah, rumah masih berantakan, dibantu. Ya, mau cari ridhonya Allah halak. Nah, ayo bantu. Supaya istri ini seneng kayak apa? Nah. Kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga harus menenggelamkan ego diri, ya toh? Kan sudah saya contohkan, Kalau di rumah semua saya kerjakan, Tidak ada yang katanya ini pekerjaan istri, bukan pekerjaan suami, tidak ada. Ayo kita mencari ridhonya Allah nih dengan banyak membuat orang-orang di sekitar kita tersenyum. Jangan membuat orang-orang sekitar kita cemberut, sampai sedih, jangan. Karena latihan kita yang lingkupnya yang paling dekat adalah keluarga. Ayo, siapa anak kita, siapa lagi orang tua kita. Ayo, mamanya anak harus berbakti kepada orang tua, suami harus saling menyayangi sama istri, istri pun harus mengerti dengan suami. Jangan melihat tetangganya ganti mobil, wah tetangga aja bisa punya mobil kok, kita masa ndak. Wah, ini motivasi yang menjerumuskan. Ya, motivasi yang menjerumuskan ke dalam kesusahan.
Ya, ya saling lah, saling. Ya, manusia hidup kan yang perlu itu apa? Kebutuhan. Ya, butuhnya hidup ya sederhana ya cukup, bukan keinginan. Apa yang ada kendaraan disyukuri, jangan cari yang tidak ada, malah cari yang lebih. Akhirnya hidup tidak bisa menikmati karena terlalu besar ambisi. Yang qanaah, ya cukup dengan apa yang saat ini Allah berikan. Karena yang saat ini kita dapatkan belum tentu orang lain bisa menikmati. Loh, kalau dunia kan sudah tahu ilmunya. Kalau dunia pandanglah ke bawah. Kalau ilmu pandang ke atas. Artinya apa? Saya harus bisa melebihi guru saya. Wah, itu jos. Dan itu yang diharapkan para guru-guru kepada muridnya. Harus bisa melebihi, mencetak kualitas-kualitas nantinya melebihi gurunya gitu loh. Maka oleh sebab itu, ayo kesadaranmu bangkitkan mulai saat ini. Kesadaran ilahi yang ada di dalam diri. Karena engkau ini ialah percikan dari energi ilahi. Percikan dari Tuhan loh. Berarti kan mulia, luar biasa. Kalau sampai hidupnya kesusahan, kerepotan, banyak masalah, artinya dari awal kita yang bikin masalah itu sendiri sebetulnya. Ya, makanya tadi saya bilang, umpamanya kalau kamu banyak masalah, kata Pak Kiai itu, perbanyak istighfar ya. Iya betul, istighfar. Tapi seperti apa tata caranya? Itu tadi yang banyak orang tidak paham. Dikira kalau sudah baca istighfar setiap hari, Allah ampuni. Tunggu dulu. Baca istighfar tuh harus sadar. Ya toh? Poinnya orang tobat harus sadar. Sadar. Yuk. Kesadaranmu bagaimana? Bangkitkan. Kalau kamu sudah sadar, baru ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Wah, pasti itu menetes air mata gitu loh. Karena yang saya perbuat ini tadi ternyata di luar daripada kontrol saya. Ternyata saya dikontrol dengan nafsu saya. Saya masih kalah. Saya masih belum mempunyai power keimanan saya. Karena saya belum sadar ternyata. Ayo, situ kayak apa? Koreksi toh. Belum sadar, kurang bersyukurnya, masih tinggi egonya. Bagaimana istighfar mau diterima? Kan seperti itu. Maka ketika kita ingin hijrah, syaratnya harus taubat nasuha. Ayo, gitu loh. Kalau ada masalah di dalam hidup kita, koreksi ibadah kita seperti apa? Koreksi ibadah artinya inti daripada ibadah kesadaran kita. Ayo, kesadaran kita sudah bangkit atau belum? Duduk di majelis ini kan mencari keberkahan ilmu, keberkahan dari guru-guru kita, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita duduk di majelis, kita harus membuka hati kita selebar-lebarnya. Membuka hati dengan kebersihan hati kita. Akuilah bahwa kita banyak salah, banyak dosanya selama ini. Dan nanti ketika Bapak Ibu adik-adik pulang, minta ampun sama Allah, istighfar dengan kesadaran yang sudah kita bangkitkan malam ini. Ayo sadar, kamu hidup buat apa sih? Buat akhiratmu. Kamu bahagia itu tidak di sini, bahagia di akhirat, bukan di sini. Ketika engkau berkeluarga, mempunyai anak, itu siklus kehidupan saja. Tidak menjamin orang berkeluarga itu mempunyai kebahagiaan yang hakiki. Karena bahagia hakiki ketika kita selalu bersama Tuhan. Kalau kita sudah seperti itu, keluarga kita maka akan berdiri dengan sakinah mawaddah karena keluarga didasari dengan tujuan
ibadah. Ya, sekarang kan keluarga tujuannya macam-macam. Bukan ibadah lagi. Tujuannya macam-macam. Yang pertama apa? Memenuhi keinginan kesenangan diri, memenuhi rasa cinta nafsu indrawi, memenuhi ambisi-ambisi, memenuhi segala sesuatu fantasi. Iya kah? Seperti itu. Sekarang banyak orang berkeluarga tuh yang dilihat fisiklinya, bukan hatinya, bukan rohaninya. Makanya murid-murid sini kami tempa juga ketika ingin. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.